barusan offline ya iya, kita. barusan offline, tapi kita harus ada libur gitu ya. Libur yang sedikit bisa dibilang cukup panjang, Cukup panjang juga. sih. Cukup panjang. Ramadan tiba, libur telah tiba. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Ore. Aku tarawih, pulang dari tarawih itu kerasa gitu loh capeknya. Terus aku ngulek gitu kan, ngulek di dapur kan. Terus aku dibilangin sama nenekku, makanya jangan tidur aja gitu. Sebagai generasi muda, wasik yang muda ya bahasanya. harus berkarya di masa depan nanti, ya kan? Tapi tulangnya jompo. Sawadika Betizen. Kembali lagi bersama kami Saatnya podcast bersama Ubaya Season 2 Episode 3 3. Sama aku Putri Ristin dan partner aku Irfan Cacerson. Akhirnya kita buka masker ya. Iya, akhirnya Bisa reveal dengan nyata wajah kita di sini tanpa masker. Dan ini menjadi bukti ya, atau juga menjadi sebuah tanda bahwasanya Ubaya ini udah offline loh. Kita udah apa ya? Udah mulai memasuki fase-fase ketemu orang lagi ya kan? Iya, betul. Biasanya cuma ketemu layar. Kalau misalnya mau jalan-jalan layar lewat bawa layar ya sambil fit call gitu kan. Iya. Iya, tapi tetap pakai masker ya sebenarnya kalau kuliah. Cuma kalau untuk podcast kali ini ya sebagai pertanda aja nih bahwasanya kita udah sedikit leluasa untuk menunjukkan wajah kita ke depan layar seperti itu. Ya, tetap mematuhi prokes ya 3M itu. Iya, apa itu? Betul. Ayo. Memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Asik. Iya. Apa nih? Episode ini aku sedikit seneng nih. Kenapa? Karena kita sudah mau mendekati liburan lebaran. Iya, padahal barusan offline ya iya, kita. Barusan offline, tapi kita harus ada libur gitu ya. Libur yang sedikit bisa dibilang cukup panjang juga. Sih. Cukup panjang. Ramadan tiba, libur telah tiba. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Ore. Tapi memang seru sih, maksudnya walaupun puasa-puasa gini, ini kan masih puasa nih, kita syuting nih, udah kepikiran gitu, ada beberapa hal yang pengen aku kerjakan, dan salah satunya mungkin mudik juga ya. Oh iya, pasti mudik. ada sih nanti. Iya. Mudik kemana nih, Putri? Aku orang Banjarmasin, jadi mudik ke Banjarmasin. Dan udah susun juga kayak agenda, bukber sama teman di sana. Oh iya, berarti ketemu teman-teman lama juga ya? Iya, ketemu teman lama, betul. Asik. Kalau aku liburan ini ngapain? Sedang berusaha untuk melakukan hal-hal produktif. Produktif. Aduh, produktif apa sih? Kayak aku ini punya rencana sih. Habis ini kan liburan terus pulang kan pasti, ya kan? Iya, pulang. Kayaknya mau apa ya? Bercocok tanam deh kayaknya. Bercocok tanam? Iya, apa ya? Bercocok. Random banget ya? Aduh. Itu setahu aku soalnya cocok tanam itu setahu aku ya, itu nenek-nenek, ibu-ibu gitu. Kamu kenapa mau cocok tanam nih? Sangat random sekali. Iya, kenapa ya? Soalnya pada saat itu pas kemarin ya, aku itu pernah ikut webinar hidroponik gitu. Oh, oke. Nah, pada saat itu lumayan hasilnya. Jadi aku kayak nanam hidroponik kalau nggak salah sawi sama kangkung deh. Nah, itu hasilnya itu bisa aku makan sendiri sama keluarga aku. Jadi kayak kesenangan hati sendiri gitu loh. Oh, tapi memang kalau misalkan kita bercocok tanam itu kita nanam tanaman gitu kan. Yang apa ya? Yang kita tuh benar-benar dari tangan sendiri, habis itu kita panen sendiri, dan itu bisa jadi pemandangan juga nggak sih kalau di rumah hijau-hijau gitu kan, jadi kayak jadi self healing gitu. Iya, self healing terus kayak matanya kayak segar gitu berbinar-binar ya ngeliatin terus hijau-hijau. Bangun pagi kan ya ngeliat hijau semua di taman. Itu seru pol. Terus katanya Putri juga itu nggak sih neneknya hidroponik juga? Iya, makanya aku bilang tadi kan itu sebenarnya itu adalah hobi yang dilakukan ibu-ibu atau nenek-nenek biasanya di rumah. Apakah aku udah tua sekarang? Enggak, tapi nggak ada salahnya kalau kita untuk apa ya, ibaratnya menerapkan go green juga ya sebenarnya di rumah gitu. Terus kan lahannya juga nggak luas juga kan hidroponik. Hidroponik juga banyak jenisnya. Ada yang hidroponik ya kayak kotak gitu, ada yang tingkatan juga kan. Oh ya, yang aku punya di rumah nenekku itu yang tingkatan itu gitu. Tapi omku yang bikin sih, aku nggak tahu gimana caranya. Jadi Putri sendiri nggak nanam gitu ya? Aku tidak nanam, tapi aku punya kegiatan lain yang menurutku
bisa jadi referensi juga sih buat Ubayatizen gitu loh, liburan di rumah. Kan tadi versinya Irfan bercocok tanam. Kalau aku sebenarnya lebih suka kegiatan sosial gitu loh. Misal kayak ikut volunteering, habis itu atau ngambil internship yang biasanya 2 bulan, 3 bulan kan ada yang kayak gitu. Karena nggak cuma ngomong aja sih sebenarnya ini. Aku udah melakoni itu bulan kapan ya? Pokoknya 2021 kemarin deh ada kayak jeda libur berapa hari itu, terus ada kesempatan informasi gitu ya, semacam informasi, oh ini nih rumah sakit ini ngadain volunteering waktu itu untuk panitia vaksinasi. Nah akhirnya aku ikut, padahal kan aku dari FBE kan, tapi itu gak aku gak ada hubungannya sama sekali, tapi aku pengen aja gitu ikut jadi terlibat di volunteering itu gitu. Jadi mengisi waktu luangnya walaupun dengan kegiatan yang bisa dibilang nggak relate ya sebenarnya sama aku, tapi aku suka gitu loh untuk berinteraksi sama orang kayak gitu. Jadi menurut aku konteks produktif nggak melulu yang apa ya, yang sesuai sama diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri juga sih gitu. Tapi ya, yang penting kita have fun aja. Iya benar. Walaupun liburan terus produktif ya tetap harus have fun ya teman-teman. Nah tadi tuh katanya Irfan kan kayak ninggalin banyak hal gitu ya di kos. Nah tapi dari liburan ini loh maksudku, coba kita bisa manfaatkan bareng-bareng untuk nyusun kamar, beres-beres kamar. Habis itu juga kamu kan banyak banget ya bisa lihat referensi di Pinterest atau di Instagram yang foto-foto kamar estetik gitu loh. Iya yang bisa ada banyak lampu-lampunya itu gak sih? Kalau menurutku sendiri memang ya tergerak untuk membersihkan atau beres-beres tuh sedikit malas ya biasanya. Ngumpulin niatnya tuh kayak berhari-hari gitu. Tapi kalau misalkan ada waktu luang tuh jadi semangat gak sih ngelihat foto yang kamar estetik gitu, jadi terpacu gitu loh kita untuk bersih-bersih. Contohnya kayak foto satu ini. Nah ini jadi referensi banget nih untuk kamar estetik. Langsung kosku tak ubah kamarnya kayak gini ya. Bener, iya. Dan definisi estetik sendiri sebenarnya bukan yang harus sesuai, dengan 100% itu enggak ya, tapi minimal kayak nyaman dilihat, harum, setidaknya bersih gitu ya dari debu-debu. Iya, atau yang kayak mau ditambah kayak tumbler, lampu tumbler, terus hiasan-hiasan dinding itu juga sebenarnya nambah apa ya? Suatu kenyamanan sih untuk kita tetap ada di rumah gitu walaupun liburannya di rumah gitu, Ubayatizen. Tapi biasanya kalau misalnya aku liburan gitu dan ini berencana sih sebenarnya buat kamar kosku. Nah, kan ya tadi aku ceritain tadi kosku kan berantakan kan sekarang. Aduh, berantakan sekali. Nah, emang nanti pada saat liburan pertama nanti itu aku udah bener-bener mau planning buat bersihin kamarku sih. Jadi kan aku baru pindah beberapa bulan yang lalu ya. Ya cukup lama sih sampai minggu ke-8 perkuliahan ini. Ya aku sebenarnya punya keinginan buat menghias kamarku ya tadi seperti yang gambar yang tadi itu. Tapi ya nggak ada waktu kan perkuliahan juga hektik ya toh. Jadinya ya aku akan berusaha nanti ya mungkin aku bisa tunjukin catat ya Ubayatizen ya. Ingetin Irfan ya. Mungkin bisa ya nanti kalau aku fotoin kamarku bersih gitu. Bersih kamar Irfan. Iya, mungkin ini juga di komen langsung kayak Irfan jangan lupa ya bersihin kamarnya. Aduh gak punya ayang gini ya diingetin sama Ubayatizen ya. Aduh. Setelah nonton podcast ini jadi inget ya. Oh iya Irfan ya katanya liburannya bersih kamar. Aduh. PR banget. Atau juga bisa selain bersih kamar, misal gabut gitu ya, nggak tahu mau ngapain, mungkin ngedrakor tuh bisa dilakukan di luar liburan juga kan. Tapi kalau di liburan mungkin bisa dialihkan kegiatan ngedrakor dan hal-hal biasa yang kita lakukan di luar liburan itu dengan cara mungkin menulis jurnal. Oh iya, journaling. Kayak sekarang yang lagi ngetrend setahu aku ya, DecoKit. Ada namanya DecoKit. Jadi itu aku nggak tahu definisi DecoKit sebenarnya apa, Ubayatizen. Tapi intinya DecoKit itu semacam kayak selembar kertas. Tapi lembar kertasnya ini bukan kertas yang kertas biasa tuh enggak sih, kayak kertas majalah gitu loh. Terus digunting, habis itu kita nempel sendiri ke jurnal kita gitu loh. Jurnal atau diary kita, itu. Atau foto-foto ini loh biasanya. Kayak album-album nggak sih? Iya, itu biasanya gitu. Kayaknya pernah lihat dari TikTok. Kayak mereka beli album terus mereka sobek gak sih? Iya, tapi kan eman kan kalau album itu, maksudnya kayak sayang banget gitu loh kalau album. Jadi ada sekarang tuh namanya DecoKit itu gitu. Terus hal-hal yang kayak berbau DIY itu juga bisa banget sih untuk mengisi waktu luang Ubayatizen. Aku suka nih sekarang yang DIY ini ngelukis.
Iya, jadi kan banyak tuh di e-commerce itu yang kita DIY ngelukis. Yang lukis kecil-kecil angka-angka gitu ya. Iya, yang angka-angka tahu. Itu benar-benar kayak apa ya? Aku kalau udah fokus ngelukis itu kayak asik sendiri gitu loh. Jadi nggak kerasa, apalagi kalau puasa. Ya? Apalagi kalau puasa kan ngabuburitnya ya itu gitu. Jadi melakukan hal yang tidak biasa tapi dirasanya tuh kayak luar biasa banget ya, ada sensasi tersendiri gitu loh. Ngejurnal, abis itu ngurus dekokit itu, ngelukis atau ngejahit. Oh iya, temenku sering sih yang ngejahit itu. Dia pas itu pernah beli jahit ya pokoknya bulat gitu gak sih? Iya, bulat. Terus mereka jahit kayak masukin terus keluarin. Iya. Itu temanku kerja itu 2 tahunan sih kalau 2 gak tahunan salah. Iya. Nah kalau aku tuh dulu pernah ngerjain yang kayak gitu waktu SMP sih. Ada prakarya tugas kayak gitu, ngejulujur, habis itu apa gitu kan. Gak pernah sih kayak gitu. Tapi pernah kepikiran yang ada manik-maniknya itu loh. Yang manik-manik? Iya, yang nempelin manik-manik kecil-kecil itu. Paham. Itu ada juga tuh paket DIY-nya. Gak tahu ya, itu apa. Tapi namanya. Kayak gak tahu namanya, aku lupa. Mungkin bisa kasih fotonya ya nanti di sini. Ya, aku pernah itu hampir mau beli. Ya kan, soalnya kan pas itu liburan panjang dan aku gak ngapa-ngapain kan, biar produktif gitu. Juga kan ngeliatnya warna-warni kan masih suka juga kan. Iya benar-benar. Nah pas itu aku mau beli tapi dihadang sama orang tua saya karena mereka itu tahu aku itu orangnya bosenan gitu. Jadi kayak mereka itu mengatakan, ih jangan beli dulu, pasti kamu bosan itu, pasti kamu nggak mau ngerjain lagi. Kayak pasti bertahun-tahun, itu kan besar banget gak sih? Iya, kayak mager gitu ya jadinya. Jadi mager, tapi ini PR buat aku lagi. Tadi udah bersihin kamar, mungkin aku beli itu lagi ya. Buat ngisi. Yang kecil aja sih, nggak perlu yang besar ya. Aku juga yang ngelukis itu yang kanvasnya kecil kok, nggak yang besar. Apalagi aku juga kayak sedikit pilih-pilih sih, kan kita bisa milih sendiri ya mau beli motif yang apa. Kan kalau ngelukis pemandangan kan ribet ya Bun. Itu harus detail gitu. Nah saya milih yang simple-simple aja, maksudnya yang kayak gambarnya agak gedean dikit gitu. Nah itu lumayan sih mengisi waktu luang gitu. Jadi nggak terlalu rumit dan nggak terlalu simple juga. Tuh. Yang penting warna-warni. Oh iya, terus juga bisa jadi habis selesai bisa jadi dekor rumah lagi kan, dekor kamar. Aduh, kok PR gue tambah banyak ya. Tapi itu bisa dilakukan maksudnya waktu liburan aja gitu loh. Jadi fokusnya udah ngurus itu aja. Karena kan nggak mungkin kan ada tugas waktu liburan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Harus jangan dong. Jangan, itu jadikan healingnya kita dengan produktif tadi itu. Gitu. Terus tadi kan udah sedikit-sedikit gak akademik, artistik gitu ya. Ya artistik, betul. Tapi ada gak sih beberapa orang gitu yang produktifnya itu sangat-sangat akademik gitu? Sangat-sangat akademik apa ya? Mungkin tapi kayak kurasa ya kegiatan yang satu ini gak bisa dilakukan sama semua ubayatizen atau kebanyakan ubayatizen, yaitu ikut penelitian dosen. Iya benar. Penelitian dosen kan banyak sekarang dosen kayak ngajak, tapi aku rasa juga nggak semua mahasiswa pasti diajak gitu loh. Tapi ada lah beberapa yang diajak pasti. Ya aku juga pernah diajak misalnya. Apa tuh? Rencana nih masih rencana, tapi nggak tahu bisa aku spill apa enggak. Tapi intinya pernah diajak dosen gitu ikut penelitian. Terus itu sifatnya kayak pengabdian masyarakat gitu. Nah, aku berharapnya kalau misalkan ada penelitian dosen terus pengabdian masyarakat, kan turun ke lapangan nih, maksudnya kayak kita ke kota orang, ke desa orang, kayak gitu, jadi healing sendiri gitu waktu liburan. Itu sih, tapi itu ya memang sedikit limited ya kalau menurutku ya. Iya, tapi kalau di fakultasku sendiri itu cukup banyak sih para dosen itu kayak menawarkan gitu, dan itu sebenarnya ya itu bener-bener peluang yang besar Paul menurutku. Soalnya kan kalau misalkan nanti kita kerja itu pasti itu ada beberapa hal yang ditanyakan gitu. Dan track record kalau misalkan teman-teman ikut penelitian dosen gitu pasti kan ditanya, kamu ngapain aja pas perkuliahan? Terus ya aku bikin penelitian Bu. Wih, kayak kamu bikin penelitian apa? Oh iya, jadi daya tarik nilai sendiri plus ya. Sih? Benar. Wih, itu benar-benar lumayan sih. Itu sebenarnya kalau aku sih tertarik ikut penelitian-penelitian gitu. Tapi ya seperti yang tadi Putri bilang, ya limited walaupun banyak pasti ya
otakku ini nggak terlalu tinggi ya levelnya. Gak boleh kayak gitu. Aduh, kenapa tadi udah tinggi hati sekarang kok rendah hati lagi ya? Gak boleh kayak gitu. Tapi kalau bisa sih ya ikut. Kalau bisa ikut, kalau ada kesempatannya maksudnya. Terus betul. Mungkin para ubayatizen, ya teman-teman ubayatizen tiba-tiba ditawari sama para dosen, ya jangan nolak. Iya, jangan nolak. Jangan nolak. Itu kayak kesempatan yang paling luang bener. Dan menurut aku ya dosen itu juga kalau nunjuk mahasiswa tuh nggak sembarangan gitu loh. Artinya kamu dipercaya ya kan. Jangan sampai disia-siakan lah kesempatan itu. Selagi ada ambil aja. Ambil guys. Ambil. Tadi karena sudah dosen ngajak nih. Bagi mahasiswa yang nggak diajak juga ada loh tipsnya untuk mengisi waktu luang. Versi aku ya. Versi Putri Ristin Perdanasari. Oke. Tadi kan yang pertama aku di awal udah bilang volunteering, ikut kegiatan sosial. Aku nggak tahu ikut kegiatan sosial itu termasuk akademik apa non akademik sih sebenarnya. Kegiatan sosial bisa non bisa akademik sih. Iya, tapi kalau yang satu ini yang sedikit ranahnya ke akademik. Kalau menurutku. Iya, apa tuh? Ikut magang. Yang tadi aku singgung di awal juga, iya, ikut magang. Tapi ikut magang ini kenapa aku bilang akademik ya? Karena itu berkaitan sama hard skill sih. Dia kayak langsung praktek gitu loh. Karena kan biasanya kalau misalnya kita ikut magang, kita ngelihat requirement-nya kan. Terus juga kita ngelihat kesanggupan kita atau kapasitas di dalam diri kita sama ilmu yang kita punya ini bisa nggak sih diaplikasikan ke job ini gitu lah. Biasanya gitu. Jadi aku ngerasanya ini bisa dibilang sebagai bagian dari akademik. Ikut magang. Aku setuju sih. Soalnya magang itu kayak kita mengimplementasikan ilmunya kita. Nah, kalau misalkan di fakultasku sendiri, aku kayak menceritakan fakultasku sendiri ya. Ya, kita itu karena psikologi ada yang tentang rekrutmen karyawan gitu. Jadi kita mencoba alat-alat tesnya dalam merekrut karyawan gitu. Jadi aku suka sih tentang alat-alat tes gitu kan. Alat-alat tesnya tuh maksudnya ada bentuk fisiknya gitu? Ada, bukan fisik sih. Kayak alat tes psikologi itu kayak berupa lembaran kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya dari pertanyaan-pertanyaan itu kayak nanti HRD gitu ya. Itu cita-citaku HRD. Semoga, amin. Ya jadi mereka itu kayak mengartikan dari hasil alat tes itu loh. Jadi kayak mereka dapat alat tesnya, terus mereka minta orang ngerjain alat tesnya. Lalu kan dari hasil alat tes itu mereka artikan, lalu bisa dikelompok-kelompokkan. Nah itu bener-bener pengen pol dari magang itu. Ada magangnya ya? Ada, kayak itu gitu. Dari kakak tingkatku sih. Gitu. Dari pengalamannya mereka. Mereka kan sering cerita-cerita. Terus kayak iri pol. Semoga bisa sih di semester depan aku ikut magang. Kalau di fakultasku itu dari pengalaman teman-temanku ya, itu ada yang jadi agen properti gitu. Jadi walaupun mereka nggak kuliah atau kuliah, maksudnya mereka bisa fokus ke situ gitu loh. Terus kalau aku pribadi pernah pengalaman magang itu lagi-lagi nih nggak relate gitu loh sama FBE. Karena kan nggak tahu kenapa ya, aku lebih suka hal-hal yang kayak ini sosial media gitu. Ya, jadi waktu itu aku pernah ngambil magang campaign and social media engagement di salah satu startup warna hijau. Warna hijau. Nah, itu. Jadi sekitar 3 bulan waktu itu karena ada waktu senggang, jadi aku ikut seperti itu. Makanya itu aku bisa sarankan ke Ubayatizen untuk jadi referensi waktu libur panjang. Tapi nggak libur panjang juga sih. Iya, nggak libur panjang juga sih. Iya. Tapi walaupun nggak libur panjang, magang itu tetap bisa. Tetap bisa. Dari program MBKM, ya sih. Itu udah lewat Bun. Oh udah lewat ya. Udah lewat Bun. Tapi buat kedepannya kok ada libur lagi, ya iya. Kan. Tapi magang itu nggak harus dari MBKM aja kan. Enggak. Dari yang aku sebutin tadi bukan MBKM kok. Ya kan. Terus kalau misalkan di luar dari fakultasnya kita, mungkin dari yang teknik gitu kan, mereka mungkin teknik mesin ya. Mereka bikin mempelajari mesin-mesin. Itu kan seru juga gak sih? Mempelajari mesin.
Pokoknya belajar hal-hal yang kayak sebelumnya belum pernah kita sentuh, belum pernah kita belum pernah kita pelajari, itu hal yang menyenangkan gitu. Contoh selain kayak yang kamu bilang tadi mesin, kalau aku tuh belajar ilmu parenting. Apa itu? Ilmu parenting cuy. Parenting. Oh, parenting. Oh. Wow, menjadi ibu yang baik nanti pasti. Putri, amin. Amin. Lagi-lagi di luar dari passion kita, dari interest kita gitu. Tapi memang seru belajar yang kayak gitu loh. Kayak ngelukis juga sebenarnya bukan aku banget, tapi aku suka gitu loh akhirnya. Ilmu-ilmu baru. Mungkin juga dari Irfan mau nambah ilmu waktu liburan, belajar finance, belajar saham, PR lagi nih. Gak cuma referensi aja. Mungkin nanti juga Whiteizen kayak bingung, aduh banyak banget ya ternyata pilihannya gitu. Ada lagi nih Whiteizen. Ya, tadi yang udah dikasih PR tentang saham investasi. Iya, belajar investasi, belajar parenting. Itu masuk ke dalam produktif. Ikut kursus gak sih? Oh, ikut kursus biar lebih terfokus gitu ya. Iya. Biar lebih ibaratnya lebih ada mentornya, biasanya ada mentornya ya. Kalau ikut kursus ada yang ngajar gitu. Atau ikut workshop. Workshop itu kayak sering sih kalau di masa-masa liburan gitu kan, keluar tiba-tiba ada webinar investing, tiba-tiba ada webinar lagi, webinar hidroponik lagi. Aduh, hidroponik ada pemikiran gitu. Webinar kayak gitu biasanya juga ada prakteknya kok. Biasanya ya. Terus kursus, kalau misalnya kita ngomongin tentang kursus banyak juga kan. Ada mungkin kursus apa itu yang di muka itu? Make up. Oh iya. kursus ini di muka saya. Ini di muka lagi. Kursus make up itu lumayan laku nggak sih? Laku tapi mahal sih. Oh iya. Kalau menurut saya iya. Kalau aku waktu itu nggak ngambil kursus. Aku waktu itu ngambilnya kayak cuma pelatihan sehari gitu loh. Kayak make up class. Abis itu painting class kan biasanya juga ada. Yang ringan-ringan gitu loh Whiteizen yang bisa diikuti. Jadi kita tetap belajar tapi nggak usah terlalu jauh, dan juga itu bisa jadi produktivitas kita gitu selama liburan. Dari produktivitas itu akhirnya bisa jadi pro mungkin ya nanti, jadi profesional. Oh iya. Temanku ada sih yang dia itu liburan ikut MUA class. Oh MUA, Makeup Artist Class yang aku bilang tadi. Jadi temanku sekarang sih jadi MUA sih. Jadi misalkan ada wisuda atau pernikahan mungkin ya. Gak tahu sih dia di mana ya. Tapi akhirnya dia itu kalau misalnya di Instagram, aku sering lihat di Instagramnya itu dia itu sering story hasil make upnya. Itu cukup lumayan loh. Jadi dari hal-hal yang kita pelajari selama liburan ternyata membawa rezeki ya. Iya. Terus kan MUA itu dibayar juga kan. Iya memang dibayar lah. Kalau gak dibayar gak ada yang Iya. Gimana sih? Tapi memang kita kalau misalnya mengerjakan sesuatu, aku pernah dengar dari ilmunya Ikigai. Apa itu? Kalau misalnya kita udah nemu passion tuh juga kita bisa membuat pertimbangan gitu. Apakah kita bisa menghasilkan gitu dari sesuatu yang kita lakukan itu. Lukisan mungkin bisa kita jual ya kan. Terus kayak kamu bilang tadi make up, belajar make up bisa jadi uang gitu. Terus yang paling sering kutemui di Whiteizen sih Kak. Apa? Itu bahasa, kursus bahasa. Banyak gak sih? Iya. Kayak kemarin itu, aduh aku kok kemarin terus tapi gak kesampaian terus ya. Maksudnya gak kesampaian? Aku cuma belajar bentar terus lupa. Oh, dasar. Berarti tiru. Tapi gak apa-apa loh, maksudnya kan kayak ya apa salahnya kita belajar cuma di permukaannya aja, di kulitnya aja gitu, gak masalah juga. Enggak. Oke. Tapi memang kalau belajar bahasa sendiri, khususnya bahasa Inggris ya, itu jadi syarat buat lulus loh kita. Iya. Kan? TOEFL berapa? Ada minimumnya kok. Ada. Terus dari belajar bahasa itu bisa ikut ke luar negeri gak sih? Bisa dong kalau misalnya kita mau ngelanjutin S1 ke S2 ya. Teman-temanku yang ikut, beberapa kan pasti ada yang ikut kursus bahasa kan. Dia itu apply ISMA kemarin. ISMA. Iya, ISMA. ISMA bukan ISMA saya. Namanya panggilnya ISMA. Jadi mereka daftar gitu ya, karena pas liburan itu mereka itu produktifnya itu belajar di bahasa. Jadi lumayan gak sih? Jadi bisa
Jadi mereka itu udah persiapannya lebih awal, akhirnya bisa ikut IISMA. Kan ikut IISMA itu ada syarat bahasa Inggrisnya juga kan. Iyalah, kalau nggak ada bisa bahasa Inggris gimana ya? Kayak saya nggak bisa bahasa Inggris, astaga. Ngangong nanti. Di sananya ya. Terus ada juga temanku yang bisa, dia itu belajar bahasa Mandarin juga. Mandarin, Korea, Jerman, itu 3 bahasa favorit yang aku tahu ya, selain bahasa Inggris. Dan akhirnya sekarang itu dia jadi guru di bahasa Mandarin. Itu cuan lagi gak sih? Jadi iyalah, cuan lah. Udah MUA cuan, lalu jadi guru. Oh, ini cuan. Orang yang sama? Oh, beda. Kirain. Jadi kalau misalnya orang yang sama, wah cuannya banyak banget ya. Banyak banget. Walaupun enggak dari IISMA atau bisa dijadikan cuan, ya bisa dijadiin tadi dibilangi dari S2 gitu ya. Kan dari bahasa itu, kalau aku memahaminya bahasa itu kayak pengkoneksinya sosial kita gitu. Iyalah, jadi penghubung. Kalau misalkan kita nggak bisa ngobrol sama orang pakai bahasa daerah orang, gimana kan aku bilang tadi ngangong. Tapi ya dari pengalaman anak-anak yang IISMA itu biasanya mereka bikin konten kan. Nah dari konten juga bisa jadi cuan, kan bikin YouTube, habis itu apa dan lain sebagainya. Nah konten tuh juga bisa jadi salah satu solusi di rumah kita bingung mau ngapain, bikin a day in my life. Gitu. Belajar bikin konten-konten estetik, habis itu diupload gitu, dan punya daya tarik sendiri juga kan pada akhirnya. Terus membangun personal branding di sosial media kita gitu. Jadi orang tahu gitu, oh kegiatannya produktif banget ya, keseharian produktif banget ya gitu. Dari konten bisa jadi cuan. Selain jadi cuan, bisa jadi apa ya, ibaratnya jadi portofolio gak sih? Iya benar banget. Di media sosial kita, kan itu juga perlu. Untuk saya ya sebagai pemerhati sosial media, menurut aku itu perlu banget gitu. Juga ini aduh, PR lagi nih. PR lagi? Iya, tadi udah 3 ya PR-ku. Udah banyak sih. Udah banyak ya. Kayaknya kamu semua yang disebut tadi mau ya. Iya, biar produktif nanti abis ini ya kan. Kita menjadi murid Ubayatizen. Tapi yang penting bersih-bersih kamar. Ya, itu penting sih, penting. Ya. Bersih-bersih kamar. Abis ini. Ya, PR-ku lagi nih, aku harus bikin konten sih. Konten apa? Kalau kontennya sendiri aku masih merahasiakannya karena nggak boleh tahu. Kita tunggu aja ya di Instagram atau di TikTok. Ini nggak ku sebar sih, karena ini cuma memenuhi, bukan cuma sih, ini kayak sebuah pemenuhan keinginan dari fakultas gitu. Oh, cuma tugas aja. Kirain bener-bener niat dong. Tapi bikinnya niat dong. Bikinnya niat. Maksudnya dari hati bener-bener bikin sendiri buat diri sendiri. Iya, gitu. soalnya jadi portofolio tadi. Iya, betul. Lumayan loh. Pokoknya menjadi pengalaman yang bagus lah habis ini. Kalau misalkan aku berhasil bikinnya ya. Ya semoga ya. Semoga ya. Aduh, bisa gak ya? Bisa lah ya. Jadi ragu. Gak usah ragu dong. Pokoknya kita kayak yang penting tekun aja gitu. Kalau udah ada niat ya langsung dikerjakan. Kalau ada waktu ya langsung dikerjakan gitu. Tapi memang kerjakannya ini khusus konteksnya liburan ya, liburan panjang, nggak panjang-panjang banget tapi liburan. Ya setidaknya pada saat liburan. Soalnya kan pada saat biasanya liburan kan kita biasanya maraton, drakor, kok nggak cuma tidur aja, malas-malasan ya. Kerasa loh malas-malasan itu, maksudnya kayak kerasa. Lemes. Kemarin aku sempet puasa hari pertama, hari kedua itu kan kayak nggak tahu kan mau ngapain ya kan. Iya, aku rebahan. Terus waktu aku tarawih, pulang dari tarawih itu kerasa gitu loh capeknya. Terus aku ngulek gitu kan, ngulek di dapur kan. Terus aku dibilangin sama nenekku, makanya jangan tidur aja gitu. Aku langsung tersadarkan. Iya sih, tapi kalau misalkan liburan itu kan biasanya malas-malasan. Biasanya malas-malasannya tambah capek gak sih? Iya, memang makin capek. Tapi enak ya, rebahan itu enak. Iya, cuma enak. harus dibatasi ternyata. Iya, tapi kan kita sebagai generasi muda, wasik yang muda ya bahasanya, harus berkarya di masa depan nanti, ya kan? Tapi tulangnya jompo. Remaja jompo. Iya, remaja jompo kita. Tapi kita harus menjadi remaja yang kuat. Manis yang kuat. Itu kita. Iya, harus tetap produktif ya. Itu ya tadi mungkin beberapa
list kita, ya kan? Ada lagi. Mau lakukan hal produktif itu ya kita harus seneng dulu ya kan? Iya benar, harus seneng dulu. Walaupun di luar dari interest kita kayak aku tadi kan. Minimal kita tertarik lah kayak kayak ada penasaran. secuil. Nanti tiba-tiba besar. Iya, jadi cuan itu cuma bonus ya. Iya, kan? cuan itu bonus sebenarnya. Tapi untuk melakukan hal produktif itu tujuannya itu ya bukan dari cuan itu ya, tapi ya mengasah kreativitas kita. Ya, mengasah. Bucket list Irfan, jangan lupa bersih-bersih kamar, hidroponik, manik-manik tuh apa sih? Manik-manik, ya seperti lukisan yang ada manik-maniknya. Oke, kayak nempel-nempel gitu ya. Kalau bucket listku, aku ikut lomba atau volunteering. Habis itu aku pengen ngelukis, lanjutin ngelukis, terus DIY, melanjutkan deco kit, terus tadi ingin melanjutkan sebuah karyanya tadi ya karya kan? Podcast, Semoga bisa terrealisasi dan juga semoga buat Ubetizen yang sudah bikin bucket list dan rencana-rencananya jangan lupa dikerjakan ya kan. Gak cuma kita yang punya PR ya, Ubetizen juga punya PR biar liburannya produktif. Gak cuma punya PR dari dosen ya. Dari kita juga. Kita siapanya Ubetizen ya. Ini gak apa-apa Ubetizen, maksudnya referensi dari kita tuh udah banyak gitu loh untuk ngasih tips-tips liburan yang anti mainstream untuk dilakoni selama di rumah. Gitu. Jangan lupa juga silaturahminya tetap dijaga, minal aizin wal faizin buat Ubetizen yang merayakan lebaran ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu lancar, sehat selalu sampai lebaran tiba. Itu aja dari kita di episode podcast kali ini. Aku Putri Ristin Pardanasari dan partner aku Irfan Jatterson. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Lalu sampai juga jumpa. Teman-teman yang pendengar dari Spotify. Oh iya betul, teman-teman di Spotify jangan lupa follow. Di follow dan juga di like ya Spotify-nya. Ya podcastnya. Namanya? Saatnya podcast bersama Ubaya. Oke. See you on another episode. Bye-bye.